Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini bisa bertemu kembali dalam rangka proses belajar mengajar kita seperti biasa. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta untuk ketua kelas untuk pimpin baca doa kawan-kawannya. Silakan, Siswandi. Oke, baik, mulai kita berangkat. Kita segala aktivitas mengawali kegiatan pagi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kepada teman-temannya. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita pada pertemuan kali ini Bapak ingin sedikit mengulang mengenai materi kita minggu lalu, yaitu tentang pengertian ataupun pembahasan tentang wudhu kemarin ya. Jadi apa di sini masih ingat tentang niat wudhu? Masih. Alhamdulillah, berarti belajar di rumah ya. Silakan, coba saudara Dandi, niat wudhu gimana, masih ingat nggak? Lupa Pak. Ya, silakan coba Siswandi, masih ingat niat wudhu? Lupa Pak. Lupa juga, silakan. Yang perempuan tadi namanya coba Sita Isan. Niat wudhu. Wudhunya Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a liwaqti hadasin asghar biqadarillahi ta'ala. Saya niat wudhu karena membakar hadas yang wajib, karena Allah Ta'ala. Ya, alhamdulillah, berarti Sita Isa belajar di rumah yang mengulang pelajaran yang kemarin. Tepuk tangan dulu buat Sita Isa. Jadi pertemuan kita kali ini akan membahas tentang ketentuan zikir dan juga doa. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak mau tanya lagi. Di sini ada yang pernah baca atau sudah pernah tahu itu pengertian zikir? Silakan yang tahu angkat tangan. Belum ya? Tahu Pak. Belum. Enggak. Oke. Jadi di sini Bapak akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu mengenai ketentuan zikir. Nah, jadi di sini untuk pengertian zikir, kata zikir ini berasal dari kata bahasa Arab. Jadi diambil dari bahasa Arab ya, bukan bahasa Dayak, bukan bahasa Jawa ataupun bukan bahasa Banjar. Jadi di sini zikir diambil dari bahasa Arab yang katanya itu zakaro yang guru zikron. Nah, jadi bahasa Arab ini memiliki satu kata, tapi artinya itu bisa berbagai macam gitu. Contohnya di sini kan kayak zakaro tadi. Nah, artinya itu bisa mengingat, menyebut, atau menuturkan dan juga bisa merenungi. Ini arti dari zikir tadi. Nah, kemudian untuk pengertian secara istilah, zikir secara istilah itu adalah mengingat Allah dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berzikir kepada Allah itu dengan tujuan agar kita ini menjadi dekat kepada Allah. Jadi dekat kepada Sang Pencipta gitu. Nah, kemudian adapun cara-cara berzikir itu dengan menyebutkan sifat-sifat kemuliaan Allah dan ataupun sifat keagungan Allah. Contohnya seperti kita menyebut tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan lain sebagainya. Jadi zikir ini tidak ditentukan untuk zikirnya ini gitu, nggak ditentukan. Akan tapi banyak macam untuk kita berzikir. Bisa kita menyebut Allah 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 ataupun kita menyebut la ilaha illallah, itu juga bisa untuk melaksanakan zikir harian contohnya. Nah, kemudian dalil yang menyebutkan tentang atau membahas tentang zikir ini adalah
terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Yang artinya itu maka ingatlah kepadaku, kata Allah. Ini firman Allah ya. Ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau ingkar kepadaku. Maksudnya itu apa? Jadi apabila kita berzikir, kita senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah itu akan ingat kepada hambanya yang berzikir. Bukan berarti Allah itu lupa kepada hambanya. Akan tetapi dengan kita berzikir kepada Allah, maka kita itu semakin dekat dan lebih merasa nyaman hatinya dekat kepada Allah gitu. Sampai sini ada pertanyaan atau bisa dipahami? Bisa Pak. Baik, Bapak akan lanjut mengenai ketentuan doanya. Tadi sudah kita bahas tentang ketentuan zikir. Kemudian untuk ketentuan doa, di sini doa itu menurut bahasa adalah memanggil. Yang itu dari bahasa Arab juga. Jadi doa secara bahasa adalah memanggil ataupun memohon sesuatu. Nah, sedangkan doa secara istilah yaitu memohon kepada Allah dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah ini kita memohon dan tunduk kepada Allah agar diberikan apa yang kita minta. Kemudian ya, ada dalil yang menjelaskan atau menyebutkan dan juga membahaskan tentang doa ini terdapat di dalam Quran surah Al-Ghafir yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbaru an ibadati sayadkhulul jahannam dakhilin. Yang artinya itu dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Nah, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari penyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, dari dalil ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya orang yang tidak mau berdoa atau enggan berdoa itu adalah termasuk orang-orang yang orang yang sombong. Nah, orang yang sombong ini akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Ini tidak jelas dalam Al-Quran tadi disebutkan. Kemudian ada biasanya di dalam masyarakat itu terkadang ada yang nyeleneh gitu, ada yang bertingkah aneh. Karena doanya itu terus, dia pada suatu ketika dia berdoa, ya Allah seperti biasa. Ini jangan ditiru yang kayak gini nih. Soalnya apapun, contohnya semua doanya itu terus, tetap senantiasa kita ucapkan doa yang kita biasanya tuturkan. Jangan berdoa, ya Allah seperti biasa, ya Allah. Karena itu kurang adab. Sampai sini bisa dipahami mengenai doa. Alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami. Terima kasih. Jadi tadi sudah kita bahas mengenai zikir dan juga doa. Ada yang bisa menyimpulkan? Atau sudah paham semua? Baiklah, jika sudah paham semua, Bapak akan akhiri materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan ketua kelasnya, saudara Siswandi, untuk menutup pembelajaran kita. Oke. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih buat anak-anak semua yang sudah memperhatikan materi Bapak pada pagi hari ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan bisa diterapkan di rumah ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.